Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufaluda dari jurusan Manajemen FEB UNS 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai berbagai macam tren pengelolaan SDM yang saat ini sudah mulai populer digunakan dan mungkin akan berkembang pesat sehingga nantinya akan menjadi tren-tren pengelolaan SDM di masa yang akan datang. Oke, sebelum kita memasuki ke dalam materi, alangkah baiknya saya akan membahas mengenai apa itu MSDM. Nah, MSDM ini menurut Dassler di dalam bukunya merupakan suatu proses untuk memperoleh, untuk melatih, untuk menilai, untuk memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja dengan karyawan, kesehatan dan keselamatan, serta berbagai macam keadilan. Jadi pada intinya MSDM ini merupakan bagian dari perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengatur sekaligus memanage sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan dengan tujuan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seiring dengan berkembangnya zaman, perkembangan teknologi juga akan semakin pesat. Hal ini akan berdampak kepada pengelolaan SDM di masa depan. Karena SDM ini erat hubungannya dengan manusia, maka pengelolaan SDM ini mau tidak mau juga harus melakukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan yang ada. Dari penyesuaian ini, maka akan menghasilkan tren-tren pengelolaan yang baru di setiap tahunnya. Ingin tahu tren-tren pengelolaan SDM di masa depan apa saja? Simak video ini sampai akhir ya. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas 5 tren pengelolaan SDM di masa depan. Yang pertama itu nanti kita akan membahas EHRM atau Manajemen Sumber Daya Manusia Elektronik. Terus yang kedua itu nanti kita akan membahas mengenai pemetaan kompetensi. Terus yang ketiga ada Business Outsourcing. Terus yang keempat ada Flexitime. Dan yang terakhir nanti atau yang kelima nanti kita akan membahas mengenai Employee Engagement. Langsung saja kita langsung membahas ke materi yang pertama, yaitu EHRM. Ini EHRM itu dilatar belakangi dengan teknologi itu telah mengubah cara proses pengelolaan SDM saat ini, terutama dalam hal bagaimana organisasi itu mengumpulkan, terus menyimpan, terus menggunakan dan menyebarkan informasi tentang pelamar dan karyawan, sehingga saat ini terdapat istilah EHRM dalam pengelolaan SDM yang mungkin akan menjadi tren di masa depan gitu. Nah, di dalam EHRM ini kita juga akan membahas mengenai beberapa hal ya. Yang pertama itu ada e-recruitment atau perekrutan elektronik. E-recruitment adalah proses perekrutan karyawan dengan menggunakan sumber daya elektronik, khususnya itu internet. Nah, di dalam EHRM ini yang kedua ada aplikasi pekerjaan elektronik. Aplikasi pekerjaan elektronik ini adalah aplikasi yang digunakan oleh perusahaan untuk mencari calon pekerja dan digunakan oleh calon pekerja dalam proses pencarian pekerjaan. Dengan kata lain, aplikasi pekerjaan elektronik ini adalah sebuah aplikasi yang mempertemukan antara pemberi kerja dengan calon pekerja, seperti contoh aplikasi LinkedIn yang banyak digunakan pencari kerja dan pemberi kerja pada era saat ini. Terus yang ketiga itu ada tes elektronik. Tes elektronik ini merupakan sebuah terobosan bagi suatu perusahaan dalam melakukan penyaringan calon pekerjanya. Tes elektronik ini banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir karena menawarkan banyak keunggulan dibandingkan dengan tes konvensional. Nah, yang keempat itu ada pemilihan elektronik. E-selection ini merupakan proses seleksi secara online dalam memilih tenaga kerja. Organisasi menggunakan berbagai teknologi untuk seleksi online atau pemilihan elektronik ini dengan melakukan wawancara melalui tatap muka, telepon, atau conference video atau video conference. Terus yang kelima itu ada sistem APM atau Enterprise Performance Management. Enterprise Performance Management adalah sebuah proses pemantauan kinerja di seluruh perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, banyak perusahaan yang melakukan EPM ini secara elektronik atau secara online. Jadi sistem EPM ini dipercaya oleh perusahaan dapat merampingkan proses evaluasi kinerja, terus memangkas biaya, membantu dalam kegiatan pengelola, dan meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri.
Nah, yang terakhir atau yang keenam ini ada sistem layanan mandiri karyawan atau ESS. Sistem ESS ini adalah layanan mandiri karyawan menggunakan teknologi berbasis internet dan memberi karyawan akses ke basis data MSDM terpusat yang memungkinkan mereka untuk meninjau data personil mereka, mendaftar dalam tunjangan, terus berpartisipasi dalam pendaftaran terbuka dan pendaftaran untuk pelatihan. Nah, dari 6 poin yang sudah kita bahas mengenai EHRM, yang menjadi pertanyaan kita adalah apakah sistem online selalu lebih efektif dibandingkan dengan sistem tradisional dalam hal membantu dan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, tentu selain menjadi tren pengolahan SDM di masa depan, sistem online ini juga sekaligus menjadi tantangan di masa depan, di mana perusahaan dituntut untuk melakukan penyesuaian dengan pemanfaatan perkembangan teknologi. Tetapi di sisi lain, perusahaan juga harus merancang sistem terbaik agar kekurangan sistem online yang ada saat ini dapat teratasi di masa depan, sehingga sistem online ini tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oke, setelah kita tadi membahas mengenai EHRM, kemudian yang kedua ini kita akan membahas mengenai pemetaan kompetensi atau kompetensi mapping. Kompetensi mapping ini adalah cara dalam mengukur kekuatan dan kelemahan dari suatu pekerja atau organisasi. Pemetaan kompetensi ini dimulai dari penilaian kompetensi. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa orang yang tepat mendapatkan pekerjaan yang tepat di saat yang tepat. Melalui penilaian kompetensi ini akan diperoleh data profil pekerja, khususnya profil terkait kompetensi, terkait kualifikasi, keahlian, dan potensi. Pemetaan kompetensi ini juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan kompensasi dan merencanakan kebutuhan karyawan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Oke, kemudian yang ketiga kita akan membahas mengenai proses bisnis outsourcing. Outsourcing adalah pendelegasian operasi atau manajemen harian dari suatu proses bisnis kepada pihak luar karena persaingan semakin ketat, sehingga tuntutan pasar ini menghendaki kecepatan dan respon yang fleksibel. Aktivitas yang dapat di-outsourcingkan adalah aktivitas penunjang atau bukan aktivitas utama. Aktivitas utama ini harus dilakukan dengan sendiri. Perusahaan melakukan outsourcing karena beberapa alasan, seperti mengurangi dan mengendalikan biaya operasi, terus memperoleh sumber daya yang tidak dimiliki sendiri, dan memecahkan masalah yang sulit dikendalikan atau dikelola. Oke, dan yang keempat ini kita akan membahas mengenai flexi time. Untuk mengelola tenaga kerja secara efektif dan efisien, perlu memperhatikan kualitas lingkungan kerja yang nyaman, aman, dan memadai secara fisik maupun psikologis. Salah satunya dengan menerapkan flexible time. Baru-baru ini, flexible time telah menjadi tren baru dalam pengelolaan SDM dan mulai banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan. Karena apa? Karena terbukti meningkatkan kepuasan kinerja karyawan. Flexible time ini merupakan suatu sistem yang memperbolehkan karyawan dengan batasan tertentu dalam menentukan jadwal mereka masing-masing, kapan mereka mau mulai dan kapan mereka mau selesai. Ada beberapa pengaturan fleksibel yang akan kita bahas ini. Yang pertama itu ada fixed working hour, terus yang kedua ini ada flexible working hour, dan yang terakhir ini ada variable working hours. Dan yang terakhir atau yang kelima kita akan membahas mengenai employee engagement, adalah kondisi atau keadaan di mana karyawan bersemangat dan berkomitmen dalam pekerjaannya. Konsep employee engagement ini mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaannya secara luar biasa dan dapat mendorong setiap karyawan untuk menciptakan kesuksesan dirinya dan perusahaan tempat ia bekerja. Employee engagement ini juga dapat berarti bagaimana mendorong potensi karyawan kepada performa tertinggi sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik yang bisa mereka berikan kepada perusahaan. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan sekaligus menambah wawasan bagi kita semua. Kondisi pandemi seperti sekarang ini jangan dijadikan alasan untuk tidak berkarya
Tetaplah berkarya walaupun di rumah aja. Tetap tegakkan protokol kesehatan, lakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak sekaligus memakai masker. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.